Oke, siap. Udah direkam, Sal? Kita mulai? Ya, mulai, Ji. Sok, Ji. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kami ucapkan rasa terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan mentoring pembelajaran dari sosiologi ini. Semoga kehadiran teman-teman, rekan-rekan semua di sini menjadi ladang pahala dan juga menambah wawasan mengenai pembelajaran dari sosiologi ini. Adapun dari kelompok 6 yang telah hadir pada pertemuan kali ini, alhamdulillah semuanya lengkap. Di sini ada Faisal Hasbi, ada Rizky Nurul Awalin, dan juga ada Saudari Ane. Mungkin kita mulai untuk mempersingkat waktu mengenai mentoring dari pembelajaran kelompok sosial. Nah, apa sih itu kelompok sosial? Secara singkatnya, kelompok sosial itu adalah kumpulan gitu. Jadi memang seperti itu gitu. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang dimana memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya dan saling berinteraksi gitu. Sesimpel itu pengertian dari kelompok sosial gitu. Nah, adapun tujuan dibentuknya kelompok sosial adalah untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat. Nah, terus jika suatu kelompok sosial sudah terbentuk di dalam kehidupan masyarakat, nah pastikan ada tahapannya, ada proses pembentukan. Gak mungkin langsung ada gitu kelompok sosial tersebut. Nah, proses pembentukan dari kelompok sosial ini sebenarnya sudah dimulai ketika manusia dilahirkan. Karena pada dasarnya di saat manusia dilahirkan ke alam dunia, dia sudah memiliki statusnya sebagai kelompok sosial yang baru di dalam lingkungan keluarga, bahkan suatu masyarakat gitu. Karena notabene manusia itu selain sebagai makhluk individu, dia itu adalah makhluk sosial gitu. Apalagi bayi manusia itu tidak seperti bayi kucing yang dimana sudah lahir itu mungkin ya bisa ya berjalan lah gitu. Pasti manusia itu membutuhkan bantuan dari orang tuanya gitu. Nah, adapun yang menjadi ciri-ciri dari kelompok sosial ini, yang pertama adalah adanya kesatuan yang nyata dan dapat dikenali dalam kumpulan manusia gitu. Ya, berarti kelompok sosial ini disatukan oleh rasa kesatuan. Baik itu mungkin karena faktor kekeluargaan, faktor mata pencaharian, faktor agama, faktor sosial lainnya yang menyatukan suatu kesatuan tubuh di dalam masyarakat. Itu ciri yang pertama, adanya kesatuan. Yang kedua adalah adanya kesadaran pada diri masing-masing anggota terhadap perannya dalam kelompok sosial. Nah, perlu diketahui bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kelompok sosial tersebut, kita mempunyai perannya masing-masing. Contohnya dalam lingkungan keluarga sendiri, ada yang perannya sebagai orang tua, ada yang perannya sebagai seorang anak. Dan kita di sini menjalankan sesuai dengan peran yang kita dapat gitu. Nah, selanjutnya, ciri yang ketiga adalah adanya perilaku saling mempengaruhi antar anggota kelompok secara timbal balik. Nah, sifatnya bisa negatif ataupun bisa positif, tergantung situasi dan kondisi. Contohnya gimana yang misalnya sifatnya itu negatif. Nah, kita saling mempengaruhi satu sama lain, misal untuk memenangkan kelompok kita, identitas masyarakat kita, sehingga kita melakukan suatu propaganda dan berniat untuk mengalahkan misal kelompok sosial lain. Nah, itu bisa dikatakan sebagai dampak dari negatif gitu. Adapun dampak positifnya, contohnya antar kelompok masyarakat kita saling menguatkan. Mungkin itu secara simpelnya. Selanjutnya adalah ciri yang keempat, adanya hubungan erat antar anggota untuk mencapai kepentingan bersama. Nah, tadi pasti kelompok sosial itu terbentuk karena ada suatu tujuan bersama gitu. Jadi di dalam suatu anggota tersebut saling bekerja sama, saling mempengaruhi untuk mencapai kepentingan tersebut gitu. Nah, yang terakhir adalah ciri dari kelompok sosial adalah adanya status sosial tertentu yang mengatur aturan dan perilaku para anggota kelompoknya. Yang lambat laun biasa kita kenal sebagai nilai dan juga norma yang ada di masyarakat. Nilai secara singkatnya adalah hal yang diakui baik atau tidaknya di kehidupan masyarakat, serta norma itu adalah aturan-aturan yang berlaku di kehidupan masyarakat, baik itu
yang berhubungan dengan norma kesopanan yang diajarkan sewaktu kita masih kecil hingga sekarang, ada yang namanya norma asusila, dan norma lainnya, yang dimana norma tersebut tadi kembali kepada tujuan awalnya adalah untuk mengatur kehidupan di masyarakat. Nah, selanjutnya di sini kita membahas mengenai macam-macam dari kelompok sosial. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa kelompok sosial itu terdiri dari beberapa jenis, bahkan banyak bisa dikatakan. Contohnya yang pertama adalah etnis, yang dimana dapat diartikan merupakan kelompok sosial yang didasarkan pada asumsi adanya kesamaan garis keturunan atau leluhur yang sama. Nah, singkatnya seperti etnis Sunda gitu, etnis Uighur gitu, yang dimana mereka itu mempunyai satu silsilah yang sama, misalnya seperti itu. Nah, lambat laun keturunannya banyak menempati suatu wilayah dan akhirnya membentuk suatu kelompok yang besar yang disebut sebagai etnis. Nah, selanjutnya dari etnis tersebut akan menghasilkan suatu definisi baru, yakni bangsa. Nah, jadi bangsa ini bisa saja kumpulan dari berbagai etnis ataupun etnis tunggal yang membentuk kelompok atau hubungan sosial di suatu wilayah yang dimana disatukan oleh sifat nasionalisme dan juga aturan kebangsaan. Nah, itu yang disebut sebagai bangsa. Nah, tadi bangsa sendiri itu ada yang sifatnya emang terdiri dari satu etnis, ada yang berbagai etnis. Contohnya, mayoritas negara-negara yang ada di Arab, contohnya Arab Saudi, etnisnya itu biasanya tunggal, hanya etnis Arab. Nah, sedangkan di Indonesia ini merupakan negara yang multikultural, sehingga mempunyai etnis yang cenderung beragam. Nah, itulah yang dikatakan sebagai bangsa yang mempunyai etnis tunggal atau multi etnis gitu. Mungkin seperti itu. Nah, pasti nanti di dalam suatu bangsa akan melahirkan pola interaksi antar individu dengan individu lain yang disebut sebagai masyarakat atau sivil. Nah, masyarakat ini sudah semakin kompleks penjelasannya, tidak lagi menyangkut etnis. Karena apa? Karena yang hidup di dalam suatu bangsa berlatar belakang dari etnis-etnis yang berbeda, sehingga membentuk suatu masyarakat yang tadi disatukan oleh rasa nasionalisme kebangsaan. Nah, selanjutnya, hal ini juga dipecah di dalam masyarakat. Nah, pemecahan tersebut itu beberapa tokoh mempunyai pengertian dan juga pemecahan yang berbeda-beda. Tujuan dari pemecahan sendiri adalah untuk lebih mengenali dari interaksi dan juga identifikasi kehidupan di masyarakatnya. Contohnya di sini adalah adanya paguyuban. Nah, paguyuban adalah kelompok sosial yang terbentuk oleh adanya persatuan dalam hubungan batin yang murni serta biasanya dilatar belakangi oleh faktor keturunan antar anggotanya. Contohnya ya, paguyuban keluarga Bapak A. Nah, berarti yang ada di dalam kelompok sosial tersebut khusus yang berketurunan dari Bapak A gitu. Nah, selanjutnya selain dari paguyuban yang biasanya bersama-sama selalu dikaitkan adalah adanya patembayan. Nah, kalau patembayan ini pengertiannya itu lebih kompleks karena biasanya tidak hanya didasarkan oleh faktor keturunan saja, tetapi bisa juga disatukan oleh misal faktor ekonomi atau faktor lainnya. Contohnya ya patembayan nelayan di pesisir laut. Nah, mereka disatukan oleh mata pencaharian yang sama, yaitu sebagai nelayan. Nah, mungkin seperti itu ya. Adapun untuk pengertian yang lainnya, yaitu mengenai komunitas, biasanya komunitas itu lebih menyasar kepada hal-hal yang lebih kompleks lagi gitu. Karena komunitas ini tidak hanya dilatar belakangi oleh keturunan, oleh mata pencarian, oleh agama. Bahkan komunitas ini sudah masuk ke ranah organisasi gitu di dalam kehidupan pendidikan gitu. Contohnya ya, ada komunitas pendidikan dari negara A atau komunitas pendidikan dari Unip A gitu. Nah, mungkin seperti itu yang nantinya menghasilkan yang namanya organisasi. Nah, organisasi di sini penjelasannya adalah merupakan kelompok sosial yang terbentuk dari kelompok asosiasi yang berkembang pesat di dalam masyarakat. Lebih lanjut, organisasi ini banyak sekali jenisnya, baik itu yang misal berasal dari masyarakat itu sendiri, contohnya seperti Karang Taruna atau perkumpulan pemuda desa. Nah, itu seperti organisasi yang emang murni berasal dari kehidupan masyarakat. Nah, ada juga organisasi yang dibuat sengaja, boleh dilatar belakangi oleh faktor pendidikan, faktor pekerjaan, atau faktor ekonomi, bahkan faktor politik. Nah, mungkin seperti itu ya. Adapun yang menjadi
dampak dari kelompok sosial ini tentu memiliki berbagai dampak. Yang paling terkenal dari dampak yang dihasilkan oleh kelompok sosial ini nantinya bisa saja menghasilkan yang namanya konflik sosial dan juga integrasi sosial. Nah, mungkin singkatnya kita akan bahas kedua pengertian tersebut, yakni konflik sosial dan juga integrasi sosial secara singkat. Nah, mungkin dari rekan-rekan di sini, karena ini sifatnya kita nanti akan diskusi, jadi diharapkan pembahasan ini tidak hanya searah dari saya sendiri, tetapi dari rekan-rekan semua ikut berpartisipasi memberikan sanggahan dan juga tanggapan gitu. Karena di sini kita sama-sama belajar gitu, tidak ada yang notabene si A nanti yang terus berbicara, tetapi dari rekan-rekan semua nanti boleh untuk menyanggah, memberikan tanggapan, atau misal ada opini yang bisa dikemukakan gitu. Nah, lanjut mengenai dari konflik sosial, pengertian konflik sosial yang paling terkenal adalah pengertian dari Gilin, yang dimana beliau mengatakan konflik sosial merupakan bagian dari proses interaksi sosial manusia yang saling berlawanan, terjadi karena adanya perbedaan fisik, emosi, perilaku, dan juga kebudayaan di dalam suatu masyarakat. Nah, sebab terjadinya konflik sosial itu bisa dilatar belakangi oleh berbagai hal. Contohnya seperti perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok, terdapat dominasi suatu kelompok terhadap kelompok lain. Misalnya ada kelompok yang superior misalnya, ada kelompok yang minor gitu. Terus ada kebudayaan antar kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Nah, biasanya ini yang menjadi titik rawan terjadinya konflik sosial. Contohnya yang bisa terjadi ya di Indonesia gitu, karena Indonesia merupakan negara yang multikultural, yang seharusnya disatukan oleh rasa Kebhinneka Tunggalan, tetapi apa yang terjadi? Perbedaan tersebut kerap menimbulkan gesekan-gesekan di masyarakat dan menjadi suatu hal yang menimbulkan konflik sosial di Indonesia. Selanjutnya, konflik sosial dapat terjadi juga karena adanya perubahan sosial dan juga kesenjangan sosial. Itu udah pasti ya, kesenjangan sosial biasanya menjadi titik acuan kenapa konflik sosial biasanya di suatu bangsa itu bisa terjadi gitu. Nah, adapun hasil dari konflik sosial ini pasti secara umumnya konflik sosial selalu menghasilkan hal-hal yang berbau negatif. Tetapi faktanya kelompok sosial ini tidak hanya menghasilkan yang negatif, tetapi menghasilkan pula perubahan yang positif, yang dimana sifatnya itu bisa dikatakan konstruktif gitu. Jadi konflik sosial ini menghasilkan nantinya karena terjadi gesekan sebelumnya, kemudian saling mengerti antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, akhirnya apa? Terjadi penguatan satu sama lain. Dan nantinya kalau misalnya mempunyai tujuan bersama, tujuan tersebut bisa tercapai lebih mudah karena ada rasa kesatuan dan persatuan. Hasil yang dulunya itu sebelumnya ada konflik tapi melahirkan suatu kesatuan dan juga persatuan. Nah, seperti itu ya. Nah, konflik sendiri ini kita berbicara yang ada di Indonesia aja ya. Nah, konflik sosial ini banyak sekali jenisnya yang terjadi di Indonesia. Mulai dari konflik agama, konflik politik, konflik ekonomi, budaya, bahkan yang selalu menjadi perbincangan hangat di layar pertelevisian adalah konflik dari ideologi. Mungkin seperti itu yang menjadi pengertian dari konflik sosial gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas di sini mengenai tadi hasil dari kelompok sosial yang kedua adalah integrasi sosial. Nah, integrasi sosial merupakan proses penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda di dalam suatu masyarakat sehingga membentuk suatu kesatuan yang ada di masyarakat gitu. Nah, faktor-faktor yang menentukan keberhasilan suatu integrasi sosial itu biasanya dipengaruhi oleh apakah wilayah tersebut masyarakatnya adalah homogenitas atau justru heterogen gitu, atau besar kecilnya suatu kelompok di masyarakat, serta yang paling terbaru adalah efektif atau tidaknya sarana komunikasi yang terjadi di masyarakat gitu. Nah, faktor-faktor yang mendorong terjadinya integrasi sosial di sini biasanya terbagi menjadi dua. Ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Sudah dapat ditebak ya, kalau misalnya faktor internal berarti berasal dari masyarakat itu sendiri. Seperti jiwa gotong royong, adat timur yang menjunjung tinggi sopan santun misalnya. Itu merupakan faktor internal mendorong hasil dari integrasi sosial. Nah, kalau misalnya faktor dari eksternal itu semakin kompleks.
Misalnya, adanya suatu pendidikan, terus terbuka terhadap, pendapat orang lain, itu merupakan, contoh dari faktor eksternal pembentuk dari integrasi sosial. Nah, mungkin seperti itu yang menjadi, acuan dari integrasi sosial. Nah, yang terakhir di sini ada yang disebut sebagai proses integrasi sosial. Ya, kenapa? Karena integrasi atau persatuan di masyarakat itu tidak mungkin terbentuk ujug-ujug gitu. Pasti ada sebabnya. Nah, sebabnya biasanya para tokoh atau para ahli itu membagi beberapa jenis. Ada yang dinamakan sebagai akulturasi, ada yang disebut sebagai asimilasi, ada yang disebut sebagai akomodasi, bahkan yang terakhir ada yang disebut sebagai sinkretisme. Nah, mungkin rekan-rekan di sini juga sudah mengetahui apa itu akulturasi, yang di mana pertemuan dua budaya yang berbeda namun tidak menimbulkan budaya baru gitu. Terus ada yang namanya asimilasi, pertemuan dua budaya yang berbeda dan menimbulkan budaya yang baru gitu. Terus ada akomodasi atau upaya penyesuaian terhadap budaya-budaya baru sehingga bisa saja nanti menghasilkan budaya baru atau tidak atau bahkan mungkin berdampingan. Mungkin seperti itu, pembahasan mengenai konflik sosial dan juga integrasi sosial yang ada di kelompok, masyarakat. Nah, sekarang di sini karena tadi sudah dikatakan bahwa sifatnya adalah saling, diskusi di sini, barangkali di sini ada yang ingin berpendapat nih mengenai kelompok sosial, tadi terus konflik sosial dan juga integrasi sosial. Silakan untuk mengungkapkan pendapatnya, kita diskusi di sini, dibawa enjoy aja. Oke, siap. Silakan. Ji, Ya, gimana? izin masuk. Ya, gimana, Sal? Nah, kan tadi menyinggung dari yang adanya dari kelompok sosial. Nah, kan banyak gitu ya sekarang banyak kelompok-kelompok yang ada di masyarakat itu seperti PP lah maupun yang lainnya gitu. Nah, eh lalu kenapa kan sering terjadi misalkan ada banyak yang kelompok gitu tuh, jadi banyak masalah yang terjadi gitu. Seperti yang kemarin juga yang baru-baru ini, yang ada di Ciamis, ada tawuran gitu antar antar kelompok. Bahkan bisa disebut juga itu kelompok yang lumayan banyak anggotanya gitu. Nah, lalu kenapa pihak kepolisian maupun pemerintah tidak ada berupaya untuk mengeluarkan undang-undang untuk melarang adanya organisasi itu? Karena yang dihasilkan juga masih banyak dampak negatifnya gitu, seperti tawuran lah, lalu banyak banyak kriminal yang terjadi, mungkin seperti itu. Oke, siap. Terima kasih kepada Faisal yang sudah memberikan tanggapannya. Sebelum, pandangan saya menjawab hal tersebut, boleh nih dari Rizky atau misalnya dari Ane mengemukakan mengapa hal tersebut terjadi, terus apa upaya yang akan dilakukan untuk hal tersebut. Silahkan mungkin dari Ane terlebih dahulu, bagaimana? Pertanyaannya gimana, Faisal? Bisa diulangi? Mengapa gitu pemerintah tidak melakukan upaya untuk eh, memubarkan atau apalah gitu intinya. Jadi si pemerintah atau kepolisian ini agar memubarkan organisasi tersebut karena organisasi ini tidak menyebabkan dampak yang positif juga gitu, malah kebanyakan dampaknya yang negatif gitu. Iya, Nek, gimana, Nek, tanggapannya mengenai hal tersebut? Kalau tanggapan saya ya mengenai masalah tersebut, mungkin
karena dari segi pemerintah juga perlu ada pertimbangan gitu mengenai hal tersebut, dan juga ya perlu dipertimbangkan mengenai upaya yang akan dilakukan gitu. Jadi ya gimana ya? Jadi untuk upayanya itu dipikirkan, maksudnya masih dipikirkan gitu. Seperti itu. Oke, siap. Berarti mungkin seperti itu ya arahan dari Ane mengenai permasalahan tersebut. Nah, mungkin ini nih dari Rizky Nurul Awalin, gimana Ki? Menurut Iki pandangan hal tersebut gitu yang terjadi, kenapa sih ini organisasi itu membawa dampak yang buruk gitu, tapi aparat itu justru lebih ya udah biarin aja gitu permasalahan tersebut. Nah, gimana nih pandangan Iki gitu terhadap hal tersebut gitu Ki? Ya mungkin dari saya juga sama ya seperti Ane, pemerintah juga harus dipertimbangkan juga gitu terkait organisasi ini gitu paling kurang lebih seperti itu sih. Ya. Oke, siap. Berarti di sini kita memandangnya adalah perlu ada pertimbangan khusus gitunya. Nah, mungkin di sini kan ini sifatnya diskusi ya. Kalau misalnya mempunyai perbedaan pendapat atau lain sebagainya, sah-sah saja gitu. Yang penting tadi tidak menimbulkan konflik sosial yang sifatnya negatif gitu. Nah, mungkin kalau menurut pribadi ya, kenapa organisasi tersebut bisa terbentuk? Kita perlu diketahui terlebih dahulu tujuan dari pembentukan suatu organisasi. Nah, organisasi terbentuk biasanya awalnya itu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Nah, di saat kita ingin mencapai tujuan tersebut, kerap di jalan itu menemukan kerikil-kerikil yang menghalangi tercapainya tujuan tersebut, yang biasa saja hal tersebut nanti menimbulkan gesekan hingga akhirnya menimbulkan konflik sosial gitu. Nah, yang perlu diketahui, kenapa kalau misalnya organisasi tersebut sudah terjadi gesekan, sudah menimbulkan konflik, tapi didiemin gitu oleh pihak yang berwenang. Nah, perlu diketahui pertama, organisasi tersebut sah atau tidak. Karena di dalam peraturan di negara kita, pembentukan suatu ormas itu ada aturannya dan juga regulasinya. Kalau misalnya pembentukannya itu tidak dibawahi oleh suatu aturan yang jelas, tidak dibawahi oleh suatu badan yang jelas, mungkin saja organisasi tersebut bisa dikatakan tidak sah gitu. Dan di sini pihak aparat juga ingin membubarkan dari mananya gitu, karena organisasi tersebut memang faktanya tidak diakui gitu. Berarti di sini yang lebih efektif untuk membubarkan organisasi tersebut adalah selain dari pihak aparatnya sendiri adalah dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang memandang bahwa organisasi tersebut tidak bermanfaat sama sekali. Bagaimana cara memutusnya? Di sini kita sekarang udah maju ya. Ada yang namanya kita diskusi Karang Taruna yang dibawa ke ranah pemuda desa gitu. Mungkin kita bisa menyelesaikan hal tersebut gitu dengan membeberkan fakta bahwa hal tersebut tidak baik, organisasi tersebut tidak baik, bahkan membawa dampak yang negatif kepada kehidupan di masyarakat gitu. Mungkin hal tersebut sedikit bisa menjawab dan pandangan pribadi mengenai hal tersebut kenapa aparat cenderung acuh gitu. Mungkin karena organisasi tersebut juga tidak sah gitu. Karena biasanya kalau organisasi tersebut sah, organisasi tersebut ada aturannya, biasanya justru hal yang lebih gampang untuk diatur daripada organisasi yang ujung-ujung. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin barangkali nih dari Isal sendiri ada sanggahan atau tanggapan atau lain sebagainya, boleh ditambahkan, Sal. Iya, Ji, mungkin ada tambahan gitu. Tadi kan masalah organisasi yang sah atau tidak ya. Karena kalau dibilang sah sih sepertinya sah gitu ya. Karena banyak juga anggotanya hampir ada di setiap daerah yang ada di Indonesia gitu. Ya, mungkin gitu udah. Oh ya, siap. Mungkin seperti itu ya tanggapan dari saya pribadi mengenai kasus tersebut dan juga tanggapan dari teman-teman yang lain tadi dari Ana dan juga dari Rizky. Nah, mungkin nih sebelum ini waktunya kan sebentar lagi habis. Ini dari Ana atau dari Iki gitu, kalau misalnya ada pertanyaan silakan gitu. Untuk dipaparkan di sini. Apapun itu silakan diskusi di sini. Saya Uji izin bertanya. Oh iya, silakan.
tadi kan udah dia dipaparkan apa yang jadi faktor setiap manusia itu berkelompok gitu. Nah, dari paparan tersebut ada gak sih parameter tersendiri untuk kayak syarat gitu untuk dikatakan bahwa ini tuh udah jadi kelompok sosial gitu. Seperti itu. Terima kasih. Iya, baik. Oke, saya akan berusaha menjawab pertanyaan tersebut. Apakah ada syarat gitu untuk mengidentifikasi bahwa kelompok sosial itu sudah terjadi di kehidupan masyarakat? Betul, ada beberapa syarat. Dan biasanya syarat tersebut ada yang secara tersirat, ada juga yang secara tersurat gitu. Biasanya kalau tersirat itu lebih cenderung mengalir aja gitu sambil berkembangnya kelompok sosial tersebut sambil maju juga gitu. Tapi ada juga yang tersurat gitu. Biasanya itu dikemukakan oleh beberapa ahli, kayaknya mereka udah melakukan riset terhadap hal tersebut. Nah, di sini mungkin saya mengambil salah satu dari ahli yang bernama William. Beliau mengatakan bahwa syarat dari pembentukan kelompok sosial ini adalah perlu adanya anggota masyarakat yang saling mengisi kebutuhan mereka. Ya, benar. Kenapa? Karena kalau misalnya kelompok sosial ingin terbentuk, tentu harus saling mengisi. Baik itu mengisi dalam hal apapun gitu. Karena kalau tidak mengisi berarti individualis gitu. Kalau misalnya individualis berarti gagal untuk membentuk suatu kelompok sosial gitu. Karena kan namanya juga kelompok sosial. Kelompok berarti terdiri dari lebih dari satu orang gitu maksudnya. Nah, kemudian yang kedua adalah masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan. Nah, betul kesepakatan. Contohnya ya, yang paling mudah kesepakatan di lingkup masyarakat, kesepakatan RT, RW, itu merupakan hal sederhana untuk membentuk suatu kelompok sosial, membentuk suatu identitas masyarakatnya di dalam hal yang lebih sederhana gitu. Adapun misalnya yang lebih kompleksnya adalah ya berarti diikat oleh kesepakatan antara politik, agama, bahkan kebangsaan gitu, menghasilkan suatu masyarakat sosial di suatu negara, misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah nilai dan norma sudah berlaku lama dan dijalankan secara komitmen. Betul. Kenapa? Karena kelompok sosial itu mustahil dapat teratur kalau misalnya tidak ada nilai yang dijunjung dan tidak ada norma yang harus diikuti. Kelompok sosial tersebut mungkin saja terbentuk tetapi menghasilkan kelompok sosial yang amoral, yang tidak bermadani gitu. Akhirnya apa? Bisa dikatakan mereka barbar gitu kelompok sosialnya. Berbeda kalau misalnya kelompok sosial yang menjalankan nilai dan norma sesuai dengan keyakinan yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, cenderung lebih teratur. Masyarakatnya cenderung lebih memahami akan perannya di kehidupan masyarakat. Biasanya seperti itu. Mungkin itu pandangan dari saya gitu. Dan yang diambil berdasarkan salah satu tokoh yaitu William Pett Ogburn dan juga Meyer Nicom mengenai konflik integrasi dan juga kelompok sosial. Mungkin dari rekan yang lain di sini dari Faisal dan juga Iki boleh menambahkan ada nih tambahan lain gitu. Kelompok sosial syaratnya harus terbentuk gini-gini. Silakan untuk ditambahkan gitu. Ya, izin masuk, izin menambahkan juga Uji. Jadi setelah yang dikatakan sama Uji juga, ya gitu benar. Lalu saya akan menambahkan sedikit. Jadi di suatu kelompok sosial itu biasanya harus ada struktur ya, seperti adanya ketua gitu, maupun wakil ketua ya, dan yang lainnya. Agar jadi si kelompok sosial ini dapat teratur dengan mudah gitu, dapat terorganisir dengan mudah. Jadi mungkin seperti itu. Oke, nah betul. Nanti itu masuknya ke dalam kelompok sosial yang membentuk suatu organisasi. Itu betul, bagus banget. Nah, kemudian dari Ki, gimana Ki? Menurut Iki nih, ada gak sih syarat lain pembentukan suatu kelompok sosial gitu Ki? Gimana Ki? Ya mungkin dari saya sendiri ya, syarat pembentukan kelompok sosial itu ya pastinya harus ada ketua, jadi biar bisa mengarahkan gitu pada anggota-anggotanya. Sama halnya seperti kayak Faisal tadi dikatakan. Mungkin sama, Ji, kayak gitu paling. Kalau dari saya mah, pandangan saya. Oh, oke, siap-siap. Mungkin gitu ya. Nah, ini nih dari Isa udah ada tadi pertanyaan, tanggapan dan juga lain sebagainya. Dari Ane juga ada. Nah, dari Iki nih, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk diajukan gitu. Terserah apapun Oke. itu gitu. Mungkin dari saya Maya ingin menanyakan, Ji.
faktor-faktor yang pembentuk kelompok sosial itu seperti apa, Ji? Mungkin seperti itu dari saya mah. Sangat singkat gitu. Boleh? Siap. Ini boleh mungkin mau dari Ane dulu atau dari Isal dulu gitu sebelum ke uji nanti. Tes? Sok mangga anu Payun. Izin menjawab ya pertanyaan Rizky. Yang faktor yang mendorong untuk manusia berkelompok itu, yang pertama kan emang manusia itu makhluk sosial gitu ya, jadi otomatis akan berkumpul karena di samping itu juga kan manusia punya banyak kebutuhan gitu ya. Jadi dengan kebutuhan itu manusia terdorong untuk misalkan untuk meminta bantuan. Nah, ketika memerlukan bantuan itu manusia akan cenderung untuk mencari kelompok yang bisa membantunya seperti itu. Terus ya karena naluriahnya manusia gitu ya, tidak bisa hidup sendiri, jadi akan berkerumun gitu, berkelompok. Seperti itu, Rizky. Izin menambahkan. Iya, silakan Sal. Jadi biasanya faktor yang terjadi adanya kelompok sosial itu benar yang dikatakan Ana. Karena manusia juga tidak bisa hidup dengan sendiri gitu, harus ada interaksi sosialnya. Jadi mungkin faktor lainnya juga karena ada tujuan yang ingin dicapai oleh beberapa individu, maka akan terciptanya kelompok yang nantinya akan saling berjuang bersama untuk mencapai tujuan itu, seperti Karang Taruna gitu. Karang Taruna kan terbentuk karena masyarakat sekitarnya mempunyai tujuan atau keinginan yang sama agar terciptanya keasrian lingkungannya maupun keamanan dan yang lainnya. Mungkin seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Betul sekali tadi yang dikatakan oleh Ane dan juga oleh Isa gitu, bahwa tadi kata Ane, manusia itu merupakan makhluk yang sosial, selain sebagai makhluk individu gitu. Karena mustahil kalau misalnya manusia dapat berdiri sendiri gitu, pasti membutuhkan orang lain. Dan itu merupakan salah satu langkah awal untuk membentuk suatu kelompok sosial. Nah, ditambah tadi penjelasan dari Faisal bahwa memang benar, bahwa kelompok sosial terbentuk juga karena adanya tujuan gitu. Biasanya dirangkul dalam suatu visi, misi, suatu kelompok sosial gitu, untuk mencapai suatu target, tujuan, demi kebaikan bersama gitu. Nah, di sini juga nanti akan berhubungan dengan yang namanya perbedaan kepentingan antar individu atau antar kelompok gitu. Karena gini, kalau misalnya antara A dan B mempunyai kepentingan yang berbeda, biasanya kedua orang tersebut akan mencari orang-orang yang punya kepentingan yang sama dengan mereka. Akhirnya apa? Mereka untuk memperkuat satu sama lain mencapai kepentingan tadi, yang tadi nyambung kepada bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial dan juga makhluk yang mempunyai tujuan ke depannya. Mungkin seperti itu, Ki. Mungkin dari Iki ada tanggapan lain gitu atau Oke, mungkin dari saya cukup ya. Terima kasih sudah menjawab gitu. Sangat yang pertanyaan tuh sangat menjawabnya tuh sangat benar-benar ketangkap gitu. Terima kasih sebelumnya ya untuk Faizal, Anu, Fauji. Oke. Ya, siap. Mungkin karena di sini semuanya juga udah memberikan tanggapan, kita udah berdiskusi satu sama lain. Karena mengingat waktu juga akan cepat berakhir gitu ya. Tadi sudah dijelaskan kan mengenai kelompok sosial, konflik sosial, dan juga integrasi sosial. Nah, mungkin di sini nanti ada closing statement gitu. Mungkin di sini akan dibagi gitu. Closing statement-nya itu silakan mungkin Isa memaparkan kembali kesimpulan dari kelompok sosial gitu. Ane mengenai konflik sosial dan juga Iki mengenai integrasi sosialnya gitu. Mungkin bisa sekitar 30 detik pernyataan atau hal lain sebagainya silahkan disampaikan itu sebelum nanti ditutup. Oke, silakan kepada Faisal untuk
closing statement mengenai kelompok sosial. Jadi mungkin ya, jadi si kelompok sosial ini terjadi karena adanya beberapa individu yang mempunyai tujuan yang sama, lalu bersatu agar menciptakan kekuatan yang lebih besar agar dapat memudahkan mencapai tujuannya. Mungkin seperti itu. Ya, baik. Faisal sudah memberikan closing statement-nya mengenai kelompok sosial. Kemudian kepada Ane mengenai konflik sosial gimana, Nek? Mungkin bisa sekitar 15 detik atau 20 detik untuk memberikan pernyataan gitu. Dari konflik sosial dapat saya simpulkan bahwa dalam suatu kelompok itu kan berbeda-beda pandangan gitu. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa akan adanya gesekan-gesekan. Nah, seperti itu dari gesekan tersebut akan dapat memicu terjadinya konflik gitu. Ya, misalkan dari adanya persaingan antar kelompok, misalkan antar anggota di dalam kelompok. Jadi dapat memicu perpecahan di dalam kelompok itu sendiri seperti itu. Oh ya, siap. Nah, kemudian terakhir kepada Iki, boleh memberikan closing statement mengenai integrasi sosial. Kepadanya dipersilahkan. Silakan, Ki. Baik, mungkin integrasi sosial itu mempunyai peran penting ya bagi semua kalangan di masyarakat. Dengan adanya integrasi sosial yang baik, tujuannya itu terbentuk masyarakat yang harmonis dan mudah mencapai tujuan bersama. Terus selain itu juga melalui proses integrasi sosial, segala bentuk keteraturan sosial mengenai hukum, budaya, arti pendidikan, dan sebagainya akan mudah dilakukan. Mungkin dari saya seperti itu mengenai integrasi sosial. Ya, makasih Iki atas closing statement-nya. Nah, alhamdulillah pembahasan pertemuan kali ini mengenai kelompok sosial, konflik dan juga integrasi sosial sudah kita paparkan, sudah kita saling berdiskusi satu sama lain mengenai permasalahan-permasalahan yang ada dalam pembahasan materi kali ini. Semoga pertemuan hari ini bisa memberikan manfaat dan juga ilmu yang bermanfaat nantinya ke depannya. Mungkin seperti itu untuk pertemuan hari ini mengenai mata kuliah dari sosiologi, tepatnya mengenai kelompok sosial. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah menghadiri Zoom ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.